Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. How are you today? I hope that you will always fine. Okay, today welcome back to our English class with me, Miss Laili. Last time, Mr. Aris explained to you about the language feature and all of the element of narrative text. On the language feature of narrative text, we have found the simple past tense. Kalian pasti sudah belajar tentang simple past tense kan ya waktu kalian di kelas 9 SMP? Okay, let's memorize about the simple past tense. Okay, what is simple past tense? The definition of simple past tense. The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Jadi simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kegiatan yang telah selesai, telah komplit terjadi di waktu lampau. Oke, kemudian there are two kinds of sentence in simple past tense. The first is nominal sentence. Okay, what is nominal sentence? Says the nominal sentence is a sentence that in the sentence there is no verb element. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Usually in the form of nouns, adjective, adverb, and other component. Biasanya isinya adalah berupa kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan komponen yang lain. Oke, kita go on to the pattern of the nominal sentence of the past tense, simple past tense. Oke, for positive form atau positive pattern, di sini ada subject, kemudian was atau were, and then plus complement. Complement tadi bisa berupa apa? Noun, adjective, and then adverb, ya. Kemudian was and were itu adalah bentuk dari to be simple past. Kalau to be simple present di semester 1, semester ganjil kemarin sudah dijelaskan sama Miss Leli bahwa subjek, kemudian to be dari simple present ada am, is, are. Tapi kalau di simple past to be-nya hanya ada dua, yaitu was dan were. Contoh, Mr. Smith was in the classroom. Oke, Mr. Smith telah berada di ruang kelas. Nah, kita ingat ya bahwa penggunaan was sama were. Subjek I menggunakan was. Kemudian he, she, it menggunakan was. Kemudian you, we, they menggunakan were. Oke ya. Kemudian untuk kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus complement. Ya, jadi tinggal menambah not setelah was atau were atau setelah to be. Contoh, they were not able to come because they were busy. Mereka tidak bisa datang karena mereka sibuk. Oke, kemudian kalau kalimat interrogatif cukup mudah saja, kita cukup menggeser atau memindahkan to be diletakkan di awal kalimat. Kemudian baru subjek, baru complement, baru yang terakhir dikasih question mark. Itu wajib ya, question mark, karena dia adalah kalimat interrogatif. Was, were, plus subject, plus complement, plus question mark. Was the weather good when you were on holiday? Apakah cuacanya bagus ketika kamu sedang berlibur? Oke ya. Next, yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat verbal is in simple verbal sentence. This part tense tense subject can be noun or pronoun in single or plural number. The form of a verb in either a single number or a second form. The first form of verb change into English is divided into two forms, namely regular verb and irregular verb. Oke, dalam kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja, subjeknya bisa single atau plural. Dimaksud di sini bisa tunggal atau jamak, ya. Kemudian bentuk dari kata kerjanya sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Bagaimana cara membentuk kalimat regular? Nah, ini ada rule-nya. Yang pertama, a simple past tense is regularly formed with suffix
ed from infinitive. Jadi simple past tense secara pasti sudah tepat ya dibentuk dengan menggunakan akhiran ed dari kata kerja awal. Infinitive itu kata kerja bentuk pertama ya, karena kita berbicara tentang simple past tense maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Yaitu yang pertama peraturannya menggunakan akhiran ed. Contoh, to work itu dalam kata kerja bentuk pertama. Kalau kita rubah menjadi kata kerja bentuk kedua maka menjadi worked. Ya, worked. Oke, kemudian to ask berubah menjadi asked. Ya, asked. Mereka menggunakan suffix ed. Kemudian aturan yang kedua, paham ya? Aturan yang pertama, aturan yang kedua adalah except for verbs ending in the letter e, only the change is added d. Kecuali kata kerja yang berakhiran di huruf e, maka hanya menambah d saja di akhirnya. Contoh, to love become loved. Kemudian to dance become danced. Oke, paham ya? Dua peraturan. Peraturan yang ketiga, if. Jika kata kerja bentuk pertama, if the infinitive ends with the letter y preceded by vowel, then verb to is formed by adding ed only. Ya, jika kata kerja bentuk pertama berakhir di huruf y dan didahului oleh vowel, kemudian kata kerja bentuk keduanya hanya cukup menambah ed saja di belakangnya. Contoh, enjoy. Kata kerja ini berakhiran di huruf y, tapi sebelum huruf y ada o. Ya, yang dimaksud vowel itu adalah a, i, u, e, o. Ya, itu yang disebut vowel. Kemudian kata-kata to enjoy, maka dia hanya diberi imbuhan ed di belakangnya. Contoh, to enjoy menjadi enjoyed. Ya, kemudian to obey menjadi obeyed. Paham ya? Oke, next. Yang keempat, whereas if the infinitive ends with a consonant preceded by a vowel, then verb to is formed by concurrently the consonant, then plus ed, also valid for one syllable. Oke, jika kata kerja bentuk pertamanya berakhiran di huruf konsonan dan didahului oleh vowel, kemudian kata kerja bentuk keduanya dibentuk secara bersamaan dengan konsonannya, ya. Kemudian baru diberi imbuhan ed di belakang kata kerjanya. Ya, contoh admit. Admit berakhiran di huruf T. T adalah konsonan dan sebelum T didahului oleh vowel I. Maka concurrently the consonant harus didouble di konsonannya. So to admit menjadi admitted. Nah, admitted dengan double konsonan. Di situ konsonannya T maka di double T. Kemudian yang kedua contohnya adalah to beg. Ya, beg G, ya, G adalah konsonan and then E adalah vowel. So you have to double the G here. Begged. Oke, to beg menjadi begged. Oke ya, itu peraturan yang keempat. Peraturan yang kelima, when infinitive ends in Y preceded by consonant letter or that letter, then verb to is formed by changed Y into I, then added ed. Oke, ketika kata kerja bentuk pertamanya berakhiran di huruf Y, kemudian didahului oleh konsonan. Nah, kemudian kata kerja keduanya atau kata kerja bentuk keduanya cukup merubah Y menjadi I, baru diberi imbuhan ed. Ya. Oke, contoh di sini adalah to carry. Carry berakhiran di huruf Y, ya. Kemudian diawali oleh konsonan letter. Konsonan letternya di sini ada R, ya, carry. Kemudian Y dirubah menjadi I, baru diberi imbuhan ed, ya. To carry become carried. Oke. To try, contoh yang kedua masih sama, to try menjadi tried.
Paham ya anak-anakku? Oke, the last, for irregular verbs, there is no special formula, so it must be memorized according to the rules. Betul sekali bahwa tidak ada peraturan khusus untuk irregular verb. Jadi untuk irregular verb kalian harus mengingat. Ya, contoh yang misalnya bisa kasih contoh ya. Eat, kata kerja pertamanya adalah eat, kemudian kata kerja bentuk keduanya adalah ate, kemudian kata kerja bentuk ketiganya adalah eaten. So, misalnya biasa mengingatnya dengan eat, ate, eaten. Seperti itu. Itu contoh dari irregular verb. Sudah pakemnya dari sana, tidak bisa dirubah. Di sini ada contohnya irregular verb. Be, kalau infinitif atau bentuk verb one, kalau di kamus kalian biasanya disebut present, past, dan participle, yaitu verb one, verb two, dan verb three. Ya, ini cukup verb 1 and verb 2 karena kita pembahasannya tentang simple past. Oke, presentnya be, kalau pastnya menjadi was or were. Get up, got up. Eat ya, di sini maksudnya eat. Eat become ate. Kemudian go become went. Kemudian have become had. Do become did. Sleep become slept. And then have become had. Oke. Oke, kita menuju ke rumus yang bentuk verbal dari simple past tense. Oke, cukup mudah, hanya dengan menggunakan subject plus verb to plus object. Contoh untuk kalimat positifnya, I walked to school yesterday. Saya berjalan menuju sekolah kemarin. Nah, harus dikasih adverb of time. Nanti misalnya dijelaskan adverb of time dari simple past tense atau time signalnya. Kemudian kalau kalimat negatif tidak langsung ya, harus menggunakan did not ya. Subject plus did not plus verb one. Kata kerja kembali ke bentuk satu ya, ke bentuk present. Kenapa? Karena di situ sudah ada did ya. Subject plus did not atau disingkat dengan didn't plus verb one plus object or complement. Contohnya, I didn't walk to school yesterday. Saya tidak berjalan ke sekolah kemarin. Nah, kemudian kalau kalimat interrogatif tetap menggunakan did, tapi did digeser di depan atau di awal kalimat. Did plus subject plus verb one. Ingat-ingat ya, ketika sudah ada did maka menggunakan plus subject plus verb one. Ya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama ketika kalian sudah menggunakan did. Oke. Did you walk to school yesterday? Apakah kamu berjalan kemarin ke sekolah? Yes, I did. Or no, I did not. Oke, simple ya, simple banget. Oke, ini yang seperti misalnya bilang tadi bahwa setiap tenses itu mempunyai time signal atau disebut sebagai adverb of time ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui ini tensesnya apa, kita wajib tahu time signalnya dulu ya. Kalau untuk simple past tense, time signalnya ada yesterday, last month, 2 days ago, last night, last year, a fortnight ago, yesterday morning, an hour ago, on the other day, every day, last year, a few minutes ago. Atau semua yang berhubungan dengan waktu-waktu yang sudah lampau itu bisa digunakan sebagai time signal of simple past tense. Oke ya, sampai di sini sudah paham? Oke. Kita hanya mengulaskan ya, karena ini pelajaran waktu di SMP sudah diajarkan juga. Oke, now misalnya punya latihan soal. Cukup 7 soal saja dan perintahnya please translate these sentences in Indonesia. Jadi kalian cukup mentranslate 1 sampai 7 kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Oke. Oke, thanks for today. I think enough. See you next week. Don't forget to do your homework, your assignment, and collect it to Taruna Sinau. Okay, thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.